pagi semuanya. Ya, Miss berharap bahwa semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita untuk mengawali tahun ajaran yang baru tahun 2021-2022. Dan kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Untuk itu, mari anak-anak semuanya siapkan hati. Dan kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan bersama-sama. Berharap semua anak-anak duduk dengan tertib ya. Mari semuanya kita mau mengangkat pujian yang mengatakan selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Baik anak-anakku, mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan mulai di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini, buat penyertaan Tuhan di sepanjang semester yang telah berlalu. Dan saat ini kami akan mulai mengawali semester yang baru, di tahun yang baru. Tuhan, tahun ajaran yang baru, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami semua. Dan saat ini kami akan beribadah, Tuhan menolong, memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar boleh jadi seturut dan kehendak saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa, yang siap diberkati oleh Tuhan. Kita bersama-sama katakan, amin. Amin. Ya, Miss Mega dan Miss Helen mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat lagi pujian yang berkata, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Aku anak raja, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Baik anak-anak, kita terus memuji Tuhan. Dan Miss percaya bahwa semua anak-anak di rumah masih dalam keadaan sukacita kan? Amin? Amin pasti. Amin. Oke, kita nyanyi sama-sama, Tuhan Yesus baik. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, anak-anak di rumah masih tetap semangat. Kita angkat lagi satu pujian yang berkata, Sungai Sukacitamu. Masih semangat ya semuanya? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, ku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, ku tidur di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Puji nama Tuhan. Baik anak-anak, itu sudah memuji Tuhan. Dan tiba saatnya pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh siapa, Miss? Mr. Stailola. Ya, Mr. Serola akan melayani kita di pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati kita, semuanya duduk yang baik. Kita mau menyembah Tuhan dengan pujian yang mengatakan, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa.
dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Shalom, kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan sudah menuntun langkah kehidupan kita sampai pada saat ini, dan kita bersyukur Tuhan boleh menghantar kita untuk memasuki tahun pelajaran yang baru, tahun pelajaran 2021-2022, dan mengawalinya kita datang menaikkan syukur kita kepada Tuhan, dan saat ini adalah waktu yang terindah untuk kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau adalah Allah yang setia dan yang tetap memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu menaikkan syukur oleh karena Tuhan boleh menuntun langkah hidup kami, dan Tuhan boleh mengizinkan kami untuk masuk di tahun pelajaran yang baru, tahun pelajaran 2021-2022, dan kami mau mengawalinya dengan menaikkan syukur kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong setiap kami anak-anak-Mu, sehingga ya Tuhan, firman yang sebentar kami baca dan renungkan bersama boleh memberkati kehidupan kami, mengubahkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam memasuki tahun pelajaran 2021-2022, tentu saja kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Anak-anak sudah beli sepatu baru, baju baru, tas baru, wah pokoknya serba baru ya. Dan itu tentu memberikan semangat bagi anak-anak. Dan terlebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Mister mau bagikan sesuatu untuk menambah semangat kita dan memulai langkah kita dengan langkah yang tepat memasuki semester yang baru, tahun pelajaran 2021-2022. Tema firman Tuhan di hari ini adalah melangkah dengan pasti. Wah, menarik ya, melangkah dengan pasti. Anak-anak pernah mendengar kata start? Sudah sering ya? Nah, kata start ini sebagai kata benda, dia bermakna garis atau tanda awal dalam sebuah perlombaan. Apakah itu perlombaan lari, gerak jalan, atau balapan. Nah, sebagai kata kerja, dia bermakna itu berarti bahwa mengawali suatu pekerjaan. Ini yang disebut dengan start. Nah, anak-anak, kita sekarang berada di awal tahun pelajaran 2021-2022. Tentu kita semua ingin berjalan, ingin melangkah dan berkata bahwa saya siap melangkah dengan pasti. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana saya bisa melangkah dengan pasti? Ada dua hal yang bisa saya bagikan pada perenungan di pagi hari ini. Yang pertama, kita bisa memantapkan langkah kita. Kita bisa berkata bahwa langkah saya sudah pas. Saya melangkah dengan pasti ketika saya melangkah bersama Yesus. Ini poin pertama. Melangkah bersama dengan Yesus. Mengapa?
harus melangkah bersama dengan Yesus. Ya, anak-anak coba pikirkan, mengapa sih kita harus melangkah bersama dengan Yesus? Ada beberapa alasan anak-anak. Kita tahu semua bahwa baik Mister, Miss, anak-anak, papa dan mama di rumah, kita semua adalah manusia yang terbatas. Kita tidak bisa memprediksi akan sesuatu yang terjadi di hari esok. Dan juga kita tidak dapat menjamin bahwa jalan yang kita lalui adalah jalan yang tepat, jalan yang pasti, jalan yang sesungguhnya. Tentu saja dengan kekuatan kita, dengan kemampuan yang terbatas itu, kita tidak bisa menjamin. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah pemilik kehidupan kita. Ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, maka Dialah yang akan menuntun perjalanan kita. Ya, secara khusus konteks kita di sekolah, itu berarti bahwa ketika kita berkata, Tuhan, saya mau melangkah bersama-sama dengan Engkau, itu berarti kita mau menyerahkan sepanjang tahun pelajaran ini ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari kata start, titik awal kita memulai proses kegiatan belajar sampai pada akhirnya nanti bersama dengan Yesus. Sebab hanya Yesus yang tahu jalan yang harus kita tempuh seperti apa. Hanya Dia tahu jalan yang tepat bagi kita. Kemudian Yesus juga satu-satunya pribadi yang sanggup membawa kita sampai kepada tujuan yang akan kita capai. Ya, Dia sanggup membawa kita sampai pada tujuan yang sesungguhnya. Lalu ketika kita melangkah dengan Tuhan, ketika kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan, maka dalam sepanjang perjalanan kita, Dia akan memberikan kita kekuatan. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang akan kita hadapi di sepanjang semester yang akan kita lalui. Tetapi ketika kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan, maka di sana kita memperoleh kekuatan. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara soal melangkah bersama dengan Tuhan, saya teringat dengan satu kisah dalam Perjanjian Lama, di mana Yosua pada saat itu adalah pemimpin yang diangkat, yang dipilih langsung oleh Allah menggantikan Musa untuk membawa umat Israel menuju ke tanah perjanjian. Dalam Yosua pasal 3, di sana dikisahkan bahwa mereka sedang berada di tepi sungai Yordan, ya, di tepi sungai Yordan, dan mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Lalu perintah Tuhan kepada umat pada saat itu bahwa tabut perjanjian harus dibawa oleh kaum Lewi dan tabut itu harus berada di depan. Apa artinya? Tabut perjanjian, anak-anak, pada zaman Perjanjian Lama merupakan lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi apa maksudnya? Ketika Tuhan menyuruh mereka agar tabut perjanjian itu berada di depan, posisinya di depan umat, baru umat mengikutinya dari belakang. Ya, jadi bukan posisinya di tengah atau di belakang, tetapi tabut itu ditaruh atau berada di bagian depan. Ini berarti bahwa Tuhan yang memimpin perjalanan umat pada saat itu. Dan berarti juga bahwa ketika Tuhan yang memimpin, Tuhan juga yang akan menunjukkan jalan bagi mereka.
Menarik bukan anak-anak? Dan mereka pun melakukan, dan kita melihat betapa luar biasanya mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Sungai Yordan yang sulit diseberangi, tidak bisa dengan berenang. Kapal belum ada pada saat itu, jembatan apalagi. Tetapi dengan kuasa Tuhan, Tuhan membelah Sungai Yordan dan umat bisa melewati Sungai Yordan. Karena apa? Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang memimpin langkah mereka. Akhirnya mereka bisa melewati Sungai Yordan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga tentunya berharap ketika kita berkata, saya melangkah bersama dengan Yesus, maka kita imani, kita percaya bahwa Tuhan pun yang akan menuntun langkah kehidupan kita, menuntun perjalanan kita secara khusus, mengawali awal semester dengan baik bersama dengan Yesus sampai pada kita mengakhiri semester ini. Wah, luar biasa. Ketika kita melangkah dengan Yesus, maka kita pun akan berkata, saya melangkah dengan pasti. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang Mister mau bagikan di hari ini adalah agar kita dapat melangkah dengan pasti, maka fokuslah pada tujuan. Saya ulangi, agar kita dapat melangkah dengan pasti, maka anak-anakku, saya mengajak kita semua, guru-guru dan juga orang tua, mari kita fokus pada tujuan. Sekarang saya mau tanya kepada anak-anak, mengapa kalian bersekolah? Ya, mengapa harus sekolah? Ya, mungkin ada yang berkata, ya supaya saya pintar dan pada akhirnya menjadi orang yang sukses. Itu baik anak-anak, itu baik. Mungkin juga ada yang berkata, supaya saya memiliki teman yang banyak, ya saya bisa bermain dengan mereka. Itu juga baik. Mungkin ada juga yang berkata, ya memang karena usia saya sudah pas untuk sekolah. Nah, tetapi bukan itu yang menjadi tujuan utama anak-anak bersekolah. Tujuan anak-anak bersekolah adalah yang pertama, di sekolah merupakan tempat Tuhan membentuk anak-anak, ya, tempat di mana Tuhan akan membentuk anak-anak, membentuk guru, Miss dan Mister, dan juga membentuk orang tua. Kita semua ada dalam proses pembentukan. Jadi anak-anak di sekolah kita dibentuk oleh Tuhan, ya. Dibentuk untuk menjadi apa? Dibentuk untuk serupa dengan Kristus, ya. Karakter-karakter kita yang tidak baik perlahan-lahan dikikis, perlahan-lahan diubahkan oleh Tuhan. Bukan karena kita mampu, bukan karena Miss dan Misternya hebat, bukan. Tetapi di sana kita melihat kuasa Tuhan sanggup mengubahkan hidupmu. Nah, berikutnya kita bersekolah anak-anak supaya kita lebih mengenal siapa sih diri kita di hadapan pencipta kita. Dan kita lebih mengenal lagi lebih dalam siapa pencipta kita, sifatnya, kehendaknya, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Itu tujuan kita berada di sekolah. Berikutnya adalah yang tidak kalah penting, menemukan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Saya tahu bahwa nanti ketika kalian besar, ya, masing-masing memilih jalannya, dan Tuhan memang sudah tentukan, ya, potensi-potensi yang ada dalam diri kita berbeda-beda, ya. Jadi tidak heran nanti ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru dan lain sebagainya. Semua bisa digunakan oleh Tuhan. Kembali lagi, ya, bukan untuk memperkaya diri kita, bukan supaya kita menjadi sombong, bangga dan lain sebagainya, tidak.
tetapi apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita kembangkan, dan pada akhirnya kita kembali memuliakan Tuhan lewat profesi kita, pekerjaan kita, lewat apapun yang kita kerjakan. Nah, tentunya langkahnya dari titik yang kita ambil saat ini. Mau berjuang bersama-sama? Ya, tentu mau ya. Ingat tadi, di poin yang pertama, kita melangkah dengan Tuhan Yesus, poin yang sangat penting. Lalu yang kedua adalah fokus pada tujuan yang sesungguhnya. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara soal tujuan, ya. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8, ya, Paulus menggambarkan kehidupan manusia, kehidupan kita, ya, sebagai suatu perlombaan lari. Wah, anak-anak ya, pernah nonton perlombaan lari atau anak-anak juga sendiri pernah mengalami, ya, lomba lari, ya. Itu dimulai dari titik apa? Garis start, ya, dan berakhir pada titik akhir, yaitu garis finish. Dan biasanya dalam perlombaan lari itu ada hadiah menanti, ya. Ya, tapi dalam perlombaan iman yang dimasukkan oleh Paulus, di sana ada mahkota kehidupan yang telah disediakan oleh Tuhan bagi setiap anak-anaknya, bagi murid-murid Kristus yang setia. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perlombaan itu tentu saja, ya, seperti yang saya sampaikan di awal, kita fokus pada tujuan, bahwa sejak kita mengambil langkah di garis start, kita fokus untuk sampai pada garis finish. Itu tujuan akhir kita, ya, bahwa setiap kita sampai pada garis finish. Nah, dalam 2 Korintus 8 ayat 11 dikatakan di sana, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Saya senang dengan kata selesaikan, ya. Artinya kita mencapai garis finish, kita mencapai garis akhir. Nah, mengenai perlombaan lari, ada satu kisah yang sangat menarik, ya, dari seorang pelari wanita, ya, pelari maraton, ya. Namanya adalah Zoe Koplowitz, ya. Dia seorang ibu rumah tangga, loh anak-anak, berusia 54 tahun. Wah, usia yang tidak muda lagi, ya. Usianya 54 tahun. Dan yang menariknya adalah dia rutin mengikuti lomba lari yang dilaksanakan di Amerika Serikat, tepatnya di kota New York. Nah, total maraton yang telah dia ikuti mencapai 20 kali. Wah, bukan jumlah yang sedikit, ya. Berarti dia sudah sering mengikuti lomba lari maraton. Nah, tahukah anak-anak, ketika dia mengikuti lomba maraton ini, dia tidak pernah juara satu, nggak pernah. Tetapi yang dialami adalah dia selalu mencapai garis finish terakhir, ya. Jadi dia selalu orang yang terakhir mencapai garis finish. Pertanyaannya adalah, apakah itu memalukan? Menurut anak-anak, memalukan ketika dia mencapai garis finish orang yang terakhir? Tunggu dulu, ya. Fakta yang kedua, bahwa ketika dia menempuh perjalanannya dari garis start sampai ke garis finish, kalau yang juara satu itu dicatat menempuh waktu selama 2 jam, ya.
sekitar 2 jam. Tahu berapa jam yang ditempuh oleh Zo untuk mencapai garis finish? Ternyata di sini dicatat dia menempuh waktu selama 33 jam 9 menit. 33 jam 9 menit. 1 hari lebih. Ya, 1 hari lebih anak-anak. 1 hari ada 24 jam. Kalau 33 berarti 1 hari lebih ya. Wah, waktu yang sangat lama. Ya, bayangkan juara 1 hanya 2 jam dan dia menempuh 33 jam 9 menit. Apakah ini memalukan? Apakah ini membuat dia patah semangat? Tidak. Ini prestasi mencengangkan yang membuat banyak orang kagum. Kenapa demikian? Kenapa orang kagum kepada Zo? Kenapa? Tahukah anak-anak? Ternyata Zo ini ketika dia mengikuti lomba maraton tersebut, kondisinya pada saat itu dia dalam keadaan lumpuh. Tidak seperti orang lain yang berlari secara normal. Zo menderita penyakit multiple sclerosis, ya, yang menyebabkan kelumpuhan. Ketika dia mengikuti lari maraton ini, dia punya tekad yang kuat. Dia tidak melihat dia harus di urutan keberapa, dia harus target, dia harus juara 1, 2, atau 3, tidak. Tetapi dia punya satu impian, dia punya satu tujuan, bahwa walaupun saya lambat dalam berlari, harus berjalan bukan berlari, tetapi dia punya tekad yang kuat. Saya harus sampai pada garis finish. Ini yang perlu digarisbawahi. Tidak peduli berapa jam yang harus saya tempuh, yang penting saya bisa tiba di garis finish. Semua orang kagum dengan Zo dan menjadi inspirasi banyak orang. Orang normal yang melihatnya, ya, ada yang malu. Wah, ternyata dia tidak menyerah. Dia tidak putus asa dengan segala keadaannya. Dia tetap fokus pada tujuannya. Saya harus sampai kepada garis finish. Ini juga menginspirasi kita semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan mau, ya, kita fokus pada tujuan yang sesungguhnya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, 4 tujuan kita ada di Sekolah Kristen Kalam Kudus Selatan. Kita siap dibentuk, kita rindu mengenal diri kita lebih dalam, mengenal pencipta kita, dan menemukan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di depanmu jalan masih panjang, ya. Dan seringkali kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam situasi, tantangan yang berbeda. Tapi satu hal yang pasti, bahwa ketika kita tadi melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, menjadikan Dia pemimpin dalam hidup kita, dan yang kedua, kita fokus pada tujuan hidup kita yang sesungguhnya, maka kita akan berani berkata, langkah yang saya ambil adalah langkah yang tepat. Saya bisa melangkah dengan pasti. Sekali lagi, dengan melibatkan Tuhan, dengan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, dan fokus pada tujuan yang sesungguhnya, maka kita dapat berkata, saya melangkah dengan pasti.
dalam memasuki tahun pelajaran 2021-2022. Nah, Paulus dalam suratnya kepada Timotius, dia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Tentu ini juga menjadi kerinduan kita, ya, sebagaimana yang dialami oleh Paulus. Ini merupakan perjalanan iman. Dan ini juga menjadi kerinduan kita. Kita pun ingin terus memelihara iman kita, iman percaya kita, ya, kepada Tuhan. Dan kita percayakan seluruh perjalanan hidup kita dari awal sampai nanti kita mengakhiri tahun pelajaran 2021-2022, bahkan sepanjang kehidupan kita. Nah, anak-anakku yang terkasih, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, boleh memberikan kita semangat yang baru. Ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Ketika kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan yang akan menuntun kita dan memberi kita kekuatan, kemampuan untuk terus melangkah sekalipun ada banyak tantangan dan kesulitan. Dan fokuslah pada tujuan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami di hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Pertama, bahwa ketika kami mau mengawali semester ini, mengawali tahun pelajaran 2021-2022, Tuhan rindu kami berjalan bersama dengan Engkau, menjadikan Engkau pemimpin dalam hidup kami. Kami akan percaya ketika Tuhan yang memimpin hidup kami, Tuhan yang akan menyertai sepanjang perjalanan kami, bahkan membawa kami sampai kepada tujuan akhir hidup kami. Dan juga biarlah kami sebagai anak-anak-Mu fokus pada tujuan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian yang berkata, "Kami memuji kebesaran-Mu." Baiklah Bapak Ibu, anak-anakku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Saya mengajak kita untuk tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan di hari ini.
Terima kasih Engkau sudah mencurahkan berkat-Mu bagi kami semua. Engkau sudah menyertai kami melalui persekutuan kami, ibadah syukur kami di pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang akan terus menuntun perjalanan kami semua, baik anak-anak, guru-guru di sekolah maupun orang tua di rumah, menuntun perjalanan kami dalam mendampingi anak-anak belajar mulai dari awal semester ini sampai kami mengakhirinya dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, tetap semangat dalam memulai semester yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak sekalian, ibadah kita di hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari ini hari ceriaku, belajar daring dari rumah. Meskipun kita tidak bertemu, kita tetap sapa menyapa. Senangnya hatiku saat ini terbantu dengan aplikasi yang sederhana. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari ini hari-hariku, belajar online setiap hari. Meskipun anakku tidak ke sekolah, kau tetap berprestasi. Senangnya hatiku saat pandemi, masih belajar seperti biasa. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Selamat datang di SD Kristen Alam Bunda Serta. Aku murid sekolah Kristen Kalam Kudus Indonesia. Hadirkan Tuhan dalam rasa karsa karya, berekspresi dengan merdeka, penuh kasih, mandiri dan berguna. Aku murid sekolah Kristen Kalam Kudus Indonesia, kan melangkah pasti dan menggapai cita, terus mengasah diri untuk wujudkan apa yang
Di bidang akademik kami menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang sangat baik karena menekankan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Shalom anak-anak, apa kabar? Perkenalkan, nama Miss adalah Miss Tiwi Sumartiningsi. Anak-anak dapat memanggil Miss Tiwi. Miss adalah Kepala Sekolah SD Kristen Kalam Kudus Sentani. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. My name is Anggun Putriani Roseroko Yuliana Sinaga. You can call me Miss Anggun. I will be the homeroom teacher for grade 1A and I will teach English for first graders. Okay, see you. God bless you. Nama saya Rida Miranda Anastasi Hendrik, biasa dipanggil Miss Rida. Miss Rida akan ngajar di kelas 1B. Sampai jumpa. Hai, perkenalkan nama Miss adalah Miss Elmina Sinaga. Miss adalah wali kelas 2A. Terima kasih. Perkenalkan, nama Miss Dian. Miss mengajar di kelas 2B. Salam kenal ya, Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom anak-anak. Nama saya Miss Helen, wali kelas 3A. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Miss Mega Kalinian. Miss Mega mengajar di kelas 3B. Jadilah anak yang takut akan Tuhan agar dapat menggapai cita-cita. Terima kasih, shalom. Halo, nama saya Miss Windy. Saya mengajar di kelas 4A. Semangat! Baik anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama Miss adalah Miss Louis Natalia Vele. Miss sering dipanggil Miss Louis. Miss mengajar di kelas 4B. Selamat datang semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Mr. Ristus. Saya adalah wali kelas 5A. Terima kasih. Dadah. Halo semuanya, nama saya Miss Elma. Miss akan mengajar di kelas 5B dan akan mengajarkan mata pelajaran SPDP dan Bahasa Indonesia untuk kelas 5A dan kelas 5B. Salam kenal. Shalom anak-anak, perkenalkan saya Reza Kaligis. Kalian bisa panggil dengan Mr. Reza. Mister akan mengajar di kelas 6A. Sampai ketemu, dah. Shalom, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan saya Miss Wisye, wali kelas 6B. Terima kasih. Shalom, nama saya Miss Natalia Siahaan. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Selamat bergabung, sampai berjumpa di kelas. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi anak-anak. Nama Mr. Agustikno akan mengajar di SD untuk kelas 6A dan 6B mata pelajaran TIK atau Informatika. Tuhan Yesus memberkati, semangat belajar. Good morning students. My name is Vidi Osvaldorius Pankey, but you can call me Mr. Vidi, okay? I'm
I'm an English teacher for 2nd grade until 6th grade. Goodbye, see you at class. Shalom anak-anak semuanya, perkenalkan saya Mr. Eman. Nanti saya akan mengajarkan mata pelajaran PJOK dari kelas 4 sampai kelas 6. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Di bidang non-akademis, kami memiliki 7 kegiatan ekstrakurikuler guna mengembangkan potensi siswa-siswi kami. Ekstrakurikuler SKKK Sentani tahun pelajaran 2021-2022. Agenda ekstrakurikuler. 1. Ekskur akan dilaksanakan secara daring atau online. 2. Ekskur akan diikuti oleh siswa SD kelas 4 sampai SMP kelas 9. 3. Ekskur akan dimulai Jumat 6 Agustus 2021. 4. Ekskur dilaksanakan pada jam 2 siang hingga jam 3 sore. 5. Pendaftaran siswa untuk mengikuti ekskur hari Senin 19 Juli 2021. Koordinator ekskur Mr. Reza Kaligis. Ekskur Sains PIC Mr. Reza. Ekskur Seni Lukis PIC Mr. Bill. Ekskur Bahasa Inggris PIC Miss Anggun. Ekskur Seni Kerajinan Tangan PIC Miss Elma. Ekskur Seni Musik atau Gitar PIC Mr. Justus. Dan ekskur TIK PIC Mr. Agus Sutikno. Terima kasih. Sampai berjumpa di ekskur online SKKK Sentani. Tuhan Yesus memberkati. Kami terus berusaha memberikan yang terbaik bagi putra-putri bangsa di tanah Papua. PJJ dalam jaringan Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani. Tata tertib sekolah online. Jam pembelajaran berjalan sesuai jadwal pelajaran yang ditentukan oleh setiap jenjang. Siswa mengenakan seragam sekolah sesuai jadwal. Siswa mengerjakan dan mengirimkan tugas tepat waktu melalui Google Classroom. Pengecekan daftar hadir dilakukan pada setiap pergantian mata pelajaran. Jadwal seragam umum Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani pada jenjang SD atau sekolah dasar. Senin, baju merah putih, topi, dasi, sepatu hitam, dan kaos kaki putih atau kaos kaki Sekolah Kristen Kalam Kudus. Selasa, baju biru kotak-kotak, sepatu hitam, kaos kaki putih atau kaos kaki Sekolah Kristen Kalam Kudus.
abu, baju batik, bawahan merah, sepatu hitam, kaos kaki putih, atau kaos kaki Sekolah Kristen Kalam Kudus. Kamis, baju olahraga, sepatu hitam, kaos kaki putih, atau kaos kaki Sekolah Kristen Kalam Kudus. Jumat, baju pramuka, sepatu hitam, dan kaos kaki hitam. Selamat mengikuti pembelajaran di SD Kristen Kalam Kudus Sentani. Panduan kelas virtual. Login dan buka Classroom melalui HP. Install Google Classroom pada Play Store. Klik 2 kali lambang Classroom di HP Anda. Klik Mulai. Klik Tambahkan akun. Klik OK. Ketik email Kalam Kudus Anda. Ketik passwordnya. Klik Next atau Berikutnya. Klik nama kelas Anda. Contoh, coba. Anda sudah masuk di Classroom Anda. Login melalui laptop atau komputer. Klik 2 kali lambang Google Chrome di laptop Anda. Klik account atau akun. Klik login atau masuk. Ketik email Kalam Kudus Anda. Ketik passwordnya. Klik next atau berikutnya. Masuk pada akun Gmail Kalam Kudus Anda. Untuk membuka Classroom melalui laptop atau komputer, ikuti panduan ketiga. Buka Classroom. Buka Google menggunakan akun email Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani yang sudah disiapkan sekolah. Pastikan dengan melihat akun Anda di bagian kanan atas. Ketik tanda titik-titik di kanan atas. Klik lambang Classroom atau kelas. Klik kelas 1A atau 1B sesuai dengan kelas anak Anda. Nama kelas anak Anda adalah
SDKKK KLS 1A atau SDKKK KLS 1B. Buka tugas yang dikirimkan guru di Classroom. Klik tugas kelas. Klik topik pelajaran yang Anda tuju, contohnya matematika pada sebelah kiri. Klik tugas yang disiapkan oleh guru, contohnya matematika kuisis yang ada di topik tersebut dan mainkan kuisisnya. Mengirimkan tugas yang sudah selesai dikerjakan ke Classroom. Beri nama tugasmu dengan format nama underscore tanggal, contoh Anggun underscore 172.020. Klik nama tugas yang diberikan pada beranda Classroom sesuai dengan tugas yang ingin kamu kirimkan. Klik tambah atau buat. Klik file. Klik pilih file dari perangkat Anda. Pilih file Anda dan klik upload. Hasil tugasmu akan terlihat di sebelah kanan atas. Klik serahkan. Himbauan. Orang tua bersedia mempersiapkan gawai minimal HP Android, iOS atau Windows yang dapat mendukung pembelajaran online dan jaringan internet. Jika ditemukan kendala dalam pembelajaran online, sekolah akan mengkomunikasikan dengan orang tua. Etika pertemuan virtual. Memakai seragam sesuai dengan jadwal seragam sekolah. Menggunakan meja dan kursi. Berada dalam kelas virtual sesuai jadwal pembelajaran. Masuk ke dalam kelas virtual dengan mode diam atau mute. Angkat tanganmu ketika ingin bertanya. Nyalakan kamera selama pertemuan dan lihat ke arah kamera ketika berbicara. Gunakan headset jika ingin kualitas suara yang lebih baik, kecuali kelas kecil. Sopan dan menghargai semua orang. Kurikulum Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani.